Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8.45, kita akan mulai kuliah pada pagi hari ini untuk kelas Agribis A. Betul ya, Agribis A ya? Betul, Pak. Oke, Iya, baik. Pak. Mudah-mudahan Bu Sri Iya, juga Pak. hadir Iya, di Pak. kelas ini. Saya akan mute-kan dulu semua speaker Anda supaya kita bisa fokus. Saya insya Allah akan menyampaikan bahan ini gabungan antara topik 2 dan topik 3. Anda sudah memiliki 2 topik tersebut, yang saya buatkan satu lagi yang ringkasannya. Saya akan sampaikan saja 30 menit, nanti ada pertanyaan 15 menit, maksimum 45 menit. Jadi jam 9.45. Dan kuliah ini pun sudah saya record, baru tadi yang 8.45, nanti akan saya kirimkan pada Anda juga. Baiklah, saya akan share screen bahan kita ini, ya. Kita akan share screen bahan kuliah kita. Mudah-mudahan bisa nampak di Anda. Bentar ya. Nah, ini dia. Apakah nampak bahannya? Oke, saya tes Sudah, dulu Pak. pada. Nampak ya? Nampak, Pak. Baik. Nampak, Pak. Oke, baik. Silakan di-mute lagi ya. Kuliah ini adalah kuliah komunikasi agribisnis, kuliah yang kedua, pekan kedua. Kuliah pertama tentu Anda dengan Bu Sri Wahyuni. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Tak usah dibahas lagi Nampak, ya. Pak. Silakan dimatikan saja speakernya. Dimatikan saja speakernya supaya kita bisa fokus ya. Nah, kuliah ini saya beri judul dengan pentingnya komunikasi di dalam pembangunan sistem agribisnis Indonesia. Ya, kuliah ini saya persiapkan bahannya, kemudian untuk tim pengampu komunikasi agribisnis pada 3 kelas kita. Baik, saya teruskan dulu bahan ini. Nah, saya akan masuk pada bahannya kepada topik yang kedua. Nah, Anda lihat ada beberapa profil tanaman pangan, hortikultura, sayuran, hortikultura buah, dan juga perkebunan yang mungkin ada pada kampung Anda masing-masing yang pernah Anda lihat ya. Ini adalah wajah-wajah pertanian kita. Ya, ada padi di sebelah kiri dengan jagung di pematangnya, kemudian ada jagung, ada ada kol, ya, ada juga bunga kol maksud saya, ada tomat, ada mentimun, ada jeruk, ada pisang, ada kelapa sawit, dan ada kakao dan lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk tanaman atau usaha tani yang ada di pertanian kita. Kita tidak bisa berdiskusi terlampau jauh, bisa Anda simak saja. Intinya adalah mereka tumbuh dengan sangat baik. Itu artinya bahwa pengelolaan dan usaha perhatian para petani kita sungguh besar di dalam proses penanaman, proses budidaya, dan proses usaha tani. Nah, Pak Prof. Saragih menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi yang kompleks, Indonesia memerlukan penajaman strategi pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberikan solusi atau pemecahan terhadap berbagai persoalan yang muncul di ke depan. Ya, strategi itu mempunyai beberapa karakteristik, misalnya harus mampu menjangkau jangkauan yang luas di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat. Ya. Tidak mulai dari nol, sudah ada di tengah masyarakat. Ya. Dan itu menurut Pak Bungaran Saragih adalah yang disebut dengan agribisnis. Beliau dalam bukunya menyebut dengan istilah agribisnis-led development. Apa itu? Pembangunan nasional yang dipimpin oleh sektor agribisnis. Ya, sektor agribisnis. Apa itu? Definisi sektor agribisnis oleh Pak Prof. Saragih, Pak Profesor Saragih. Bungaran Saragih tepatnya nama beliau, nanti Anda bisa
download, bisa Google, cari nama beliau di YouTube juga ada, juga di mana di semua itu Anda cari namanya Profesor Bungaran Saragih, ya. Agribusiness led development adalah strategi pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan, mempadukan pembangunan pertanian dengan pembangunan industri yang di hulu. Misalnya, apa itu industri hulu? Industri sebelum pertanian. Apa itu misalnya? Pupuk dan teman-temannya. Dan industri hilir. Apa itu? Processing, pengolahan hasil pertanian. Ya, dan sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Apa misalnya? Perbankan, pendidikan, dan lain-lain. Ya, pertanian itu luas. Ada tanaman pangan, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, bahkan dulu masuk pada bidang kehutanan, pertanian yang luas. Baik, saya teruskan dulu. Nah, Anda mungkin mulai mengenal, saya tahu Anda semester 3, masih agak sulit, tapi nggak apa-apa, Anda mengenal yang namanya supply. Supply itu adalah penyediaan. Ya. Di dalam teori ekonomi ada kurva supply, ada kurva demand. Ya. Saya berharap Anda memegang kertas juga, menulis ya apa yang menggarisbawahi. Ya. Prospek agribisnis dari sisi penawaran, yaitu penyediaan. Apa itu? Yang pertama, secara hukum ternyata sistem agribisnis ini ada di dalam keputusan rakyat melalui MPR ya, dan juga dimuat di dalam GBHN. Apa itu GBHN? Garis Besar Haluan Negara tahun 1999. Ya, itu artinya rakyat sebetulnya mendorong lahirnya agribisnis atau munculnya agribisnis. Tapi itu kan peraturan baru kan. Baik, belum realita. Ya. Yang kedua, pada saat ini struktur ekonomi, ya, kalau nanti Anda belajar ekonomi makro, mungkin sudah kemarin pengantar ekonomi, Anda bisa mengenal istilah PDRB, ya, yaitu pendapatan domestik, kemudian ada penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, dan ekspor di hampir seluruh daerah di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, bahkan sebagian besar itu adalah terdiri dari disumbang oleh sektor agribisnis, sekitar 80%. Kalau Anda nanti membuka Google, sekali lagi coba klik PDRB, akan ada tabel-tabel daftar sumbangan atau daftar kontribusi sektor yang memberikan sumbangan kepada PDRB nasional. Anda akan temukan di situ 80% dari sektor agribisnis, dari pertanian, dari perikanan tadi, dari tanaman pangan, perkebunan, totalnya 80%, termasuk juga home industry. Jadi, apa kesimpulan dari Pak Bungaran ini? Jadi, sesungguhnya sistem agribisnis identik dengan pembangunan ekonomi daerah. Itu garis bawahi ya. Yang ketiga, Indonesia memiliki keunggulan, ya, keunggulan dalam kekayaan keragaman hayati. Kekayaan keragaman hayati di daratan dan di lautan. Ya. Bahkan katanya terbesar di dunia. Ya. Juga memiliki SDM agribis yang rajin-rajin, ya, yang kuat-kuat. Kalau para petani kita nggak rajin, kita nggak makan ini. Ya. Kita nggak makan, nggak sedia makanan kita. Ada modal sosial. Apa itu Pak modal sosial? Modal sosial adalah kepercayaan, kelembagaan petani, kelompok tani, kearifan lokal, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya. Itu artinya penyediaan dari sisi, prospek agribisnis di sisi penyediaan. Yang kedua, dari sisi demand. Apa tuh demand? Permintaan. Ya. Ternyata pengeluaran terbesar penduduk dunia, termasuk Indonesia saat ini adalah untuk barang-barang pangan. Kalau kata Pak Bob Sadino, salah seorang entrepreneur agribis Indonesia, sudah almarhum beliau sekarang, sepanjang masih ada mulut manusia, maka mereka akan makan, dan yang mereka makan itu bukan kayu, ya, bukan bukan seng, tapi adalah makanan-makanan pertanian. Kita makan pertanian sejak pagi tadi kan, atau yang belum makan mungkin ada bakwan, ada terigu, ada roti, ada mie, ada nasi, dan lain-lain juga, ada ikan, ya, ada tempe. Itu adalah makanan minuman. Kita minum juga, ada kopi, ada teh, ya. Ada papan, ya, tapi bukan kita makan papannya, ya, tapi kita pakai, ya kan, nah, pakai kertas dan lain-lain.
energi, dan lain-lain. Ternyata yang terbesar itu adalah untuk kebutuhan pangan manusia. Maka catat baik-baik, saya berikan huruf besar di sini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan ini. Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa prodi agribisnis mau menjawab tantangan ini dengan konkret di semester ke depan? Ya, nah itu pertanyaan yang paling penting buat Anda dari sisi teori, konsep maupun aplikasi. Yang kedua, pasar domestik, pasar nasional Indonesia sangat besar bagi produk-produk agribisnis ya, dari mulai Aceh sampai Padang, sampai Palembang, terus ke barat, ke timur maksudnya, ke timur sampai kepada Papua ya. Nah, itu sebetulnya semakin meningkat pendapatan rumah tangga juga akan semakin meningkat pembelian kepada buah-buahan, makanan olahan dan lain-lain. Baik, saya teruskan dulu. Nah, tolong perhatikan, ini adalah sistem agribisnis secara sederhana saya buatkan hubungannya ya. Anak-anak prodi agribisnis harus paham ini ya. Itu yang hulu ada pabrik pupuk misalnya, yang tengah namanya ini adalah usaha tani atau on farm, ini adalah sistem hilir ya. Ini adalah subsistem hilir, ada pasar dan ada processing. Ini ada kebijakan pemerintah yaitu subsistem atas ya, yang ini adalah sistem pendukung ya. Ada kemitraan, ada perbankan, keuangan, ada para penyuluh, ada pendidik pertanian dan lain-lain. Semua saling terkait ya. Sederhana saja, kalau hari ini musim menanam harus memberikan pupuk, tapi pupuknya terlambat 2 hari, maka yang ini adalah pendek tapi ini punya peran penting nih ya, distribusinya terlambat ya dan lain-lain. Oke. Kalau Anda panen banyak, kemudian di sini harganya murah, nah, jangankan petani akan untung, rugi pun juga akan terjadi ya. Jadi camkan baik-baik bahwa belum tentu meningkatkan produksi pertanian berarti mensejahterakan petani. Belum tentu ya, meningkatkan produksi mesti dengan harga yang cukup, harga yang yang memadai sehingga petani mendapatkan keuntungan dan akhirnya kesejahteraan. Kalau harganya jatuh, harganya turun, bahkan jatuh sama sekali karena panennya melimpah, maka petani tidak akan beruntung ya. Anda mungkin sudah sering melihat di kampung-kampung Anda ada tomat yang dibiarkan saja di ladangnya, ya, ada tanaman sayur yang dibiarkan saja busuk tanpa dipanen. Itu kenapa? Karena harga belinya atau harga jualnya sangat rendah, ya, bahkan lebih rendah dari harga upah. Baik. Saya teruskan. Nah, ini adalah pembangunan agribisnis yang dipromosikan oleh Departemen Pertanian. Ya, tidak usah saya bahas panjang lebar nanti. Oke. Nah, masalahnya adalah, coba Anda perhatikan ya. Masalahnya adalah, namun pertanian dan agribisnis Indonesia menghadapi kondisi dilematis. Kondisi yang dilema. Dilema itu apa ya? Kondisi yang serba salah lah pokoknya ya. Kondisi yang tidak menguntungkan, yaitu dari sisi SDM pelaku utama, Kalau yang kiri ini anak-anak muda ini kan, anak-anak muda yang bermain pada sektor agribisnis. Ya. Tapi sebenarnya, sesungguhnya yang hijau ini, tolong perhatikan, ini adalah ada lingkaran yang hijau ini, itu adalah jumlah petani kita yang cuman sekolah sekitar SD, ya. Tapi mereka sangat rajin, ya kan. Jadi daya serap inovasi mereka rendah, ya. Dan yang SLTP ini yang biru, sepertiga kurang, bahkan seperempat mungkin, bahkan seperempat kurang, seperlima. Di sini hanya 15% ternyata. Yang SMA 9%. Dan tolong perhatikan baik-baik, dari perguruan tinggi hanya 1%. Itu baru perguruan tinggi. Kalau tanya lagi, berapa persenkah dari perguruan tinggi pertanian? 0,00 ya. Nah, itu masalah serius ya. Itu masalah serius ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya nanti dari waktu kita bicara. Nah, coba lihat. Ini ada sektor-sektor kemampuan petani. Kalau mereka berada pada SDM yang belum terampil, level SD, maka mereka bekerja pada sumber daya alam. Kalau mereka meningkat lagi, mereka bekerja menyiapkan barang-barang modal ya. Dan kalau mereka bekerja dengan level sarjana, mereka bisa menggunakan iptek 4.0. Nah, ini dunia Anda hari ini kan, dunia 4.0. Anda mempunyai aplikasi pertanian yang sangat luas.
Dorongan saya adalah, catat baik-baik, dorongan saya adalah mulailah sejak sekarang Anda mengenal dunia Anda mengenal kampung Anda, potensinya, potensi pertanian maksud saya, kemudian rekam dia baik-baik dalam laptop Anda, dalam HP Anda, dan Anda gunakan aplikasi yang Anda miliki hari ini, Facebook, apalagi namanya itu, semua, Instagram, dan lain-lain, kumpulkan dan upload mereka. Ya, sekali lagi saya katakan, upload mereka dan ramaikan sosmed Anda dengan potensi-potensi pertanian, peternakan di kampung Anda. Dan jika perlu, Anda siapkan juga aplikasi yang baik untuk Anda bantu para petani kita dengan menggunakan aplikasi. Oke, aplikasi itu adalah komunikasi. Nah, itu dia. Oke, sudah jam 9. Baik. Nah, tantangan terbesar kita adalah, satu, bagaimana meningkatkan modal sosial. Ya. Modal sosial itu apa, Pak? Uang ya? Bukan. Modal sosial itu adalah kelembagaan. Ya. Institusi, norma, aturan, kelompok tani, kemitraan, meningkatkan kemitraan, ya, friendship, ya, kemitraan, kolaborasi. Nah, itu bahasa-bahasa yang dikenal hari ini ya. Silakan Anda download istilah-istilah ini, Anda simpan di laptop Anda, Anda simpan di HP Anda dan baca pada saat-saat yang agak senggang ya. Yang kedua, bagaimana meningkatkan daya saing. Apa itu daya saing, Pak? Kemampuan produk untuk dapat unggul di pasaran. Misalnya, nih contohnya ini, lihat nih. Kakaonya bagus, betul. Tapi sayang, yang dijual bukan buahnya, tapi adalah bijinya. Ya, buahnya terbuang percuma di kebun-kebun. Coba Anda lihat ya. Orang belum punya penelitian atau mungkin belum diaplikasikan penelitiannya bagaimana memanfaatkan buah kakao ini. Karena yang kita makan adalah bijinya yang dijemur, digiling, diolah menjadi coklat, ya, itu dia kakao. Ini punya daya saing yang kuat, bagus ini, ya, bersih, tidak ada penyakit dan lain-lain. Ini contoh lagi, limau, jeruk. Di Sumatera Barat itu ada jeruk Gunung Ngomeh, ya, Jessico, ya, jeruk Gunung Ngomeh, ya. Nah, ini juga ada sistem pertanian yang luar biasa, pemanfaatan bukit-bukit yang luar biasa, ya. Ini adalah karya petani kita. Jadi kalau ada yang menyatakan petani itu pemalas, itu dia tidak mengerti tentang petani kita. Baik, jadi meningkatkan produksi, ya, daya saing, produksi, dan kemitraan. 3 hal ini catat baik-baik, dan dia akan menjadi isu besar selama Anda kuliah di Prodi Agribisnis. Selagi saya ulang, meningkatkan modal sosial, kemitraan, kelompok, kerjasama, dan lain-lain, meningkatkan daya saing produksi pertanian, dan yang paling sederhana adalah meningkatkan produksi. Kok sederhana, Pak? Susah. Ya, itu yang paling rendah, ya, meningkatkan produksi. Ini saja susah, apalagi daya saing, ya, yang lebih bermutu, ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat Anda pahami. Kalau ada pertanyaan, tolong tulis di chat juga boleh. Segera buat di chat, nanti saya bacakan. Mana yang mampu, kalau enggak nanti saya buka unmute-nya dan Anda boleh diskusi langsung. Ya, oke. Kita akan selesaikan sedikit lagi bahan saya ini, nanti kita diskusi. 9.45 sampai jam 9.30 ya. Nanti kita diskusi. Baik. Nah, sekarang marilah kita pandang, ya. Marilah kita pandang semua topik penting yang saya sebut tadi, setidak-tidaknya topik yang 3 itu, tantangan itu, yang terkait dengan pengembangan agribisnis yang diuraikan tersebut sebagai pesan komunikasi. Jadi topik penting tentang pengembangan agribisnis dari mulai hulu sampai dengan hilir, dari mulai potensi sampai dengan tantangan, itu adalah pesan komunikasi. Saya sedang bicara tentang agribisnis. Tapi apanya ini? Kuliahnya. Kuliah tentang agribisnis. Itu adalah pesan komunikasi. Anda sedang mendengar ceramah saya. Kita sedang kuliah dengan pola one way communication. Ya. Anda mendengar, saya bicara. Nanti gantian, Anda bicara, saya dengar, dan kemudian saya jawab. Ya. Yang akan dikirim atau diterima melalui berbagai media. Saya sedang mengirim pesan kepada Anda. Ada gambar di situ, ada bahan kuliah di situ, ada suara saya di situ. Masuk kepada telinga Anda, kepada mata Anda, di laptop Anda, di HP Anda, itu adalah media. Ya. Media kita banyak ini, ada udara, ada sinyal, ada benda. Ya, bendanya laptop, HP. Ada sinyal, ada cloud, ya kan? Ada juga apa lagi nih? Ada itu adalah semua media, ya, atau channel. Ya.
Saya mengirim pesan, Anda menerima pesan. Oleh para pelaku agribisnis. Kita sedang memperbincangkan pelaku agribisnis, ya. Tapi mereka sebetulnya juga sedang berkomunikasi. Para petani berkomunikasi dengan kedai, dengan para penyuluh, mendaftarkan mereka untuk mendapatkan pupuk misalnya. Para petani yang mau panen mengambil laptopnya atau mengambil HP-nya lalu bertanya kepada kawan yang di pasar, bara harago kini, berapa harga sekarang panen kita? Sekian. Nah, kalau dia merasa mampu dan bagus, langsung dia panennya dan segera mereka berangkat ke pasar, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tulis baik-baik ini. Sekarang, dapatkah kita membayangkan betapa penting dan strategisnya peran komunikasi, ya? Komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi gambar, ya kan? Jargon, komunikasi flyer bahasa anak muda sekarang kan. Nah, di dalam pengembangan keterpaduan sistem agribisnis, Anda bisa membuat produk komunikasi di ujung kuliah kita ini untuk memberikan expose yang luas tentang agribisnis. Gampang sekali. Mulailah, saya sebut tadi, nanti akan saya minta, saya akan usulkan pada Bu Sri, kelas Anda untuk menangkap ini dan kemudian menjadikan ini adalah topik Anda, mungkin PR Anda. Coba Anda foto, mumpung Anda di kampung masing-masing ini, potensi agribisnis kampung Anda, dan kemudian komentari secukupnya, ya. Itu dia pentingnya peran komunikasi. Dan kalau perlu gabungkan dia menjadi sebuah pesan komunikasi. Baik. Sekarang mari kita bicara tentang teori sedikit, teori komunikasi. Ya, kemarin mungkin Bu Sri sudah menyampaikan juga, saya tambahkan sedikit lagi. Ya, ilmu kita luas sekali. Nah, saya ambil 3 definisi, sebenarnya banyak sekali definisi komunikasi. Sengaja saya pilih agak kompleks bahasanya, bukannya sederhana supaya Anda mengerti bahwa para pakar kita mendefinisikan komunikasi tidak sekedar menyampaikan pesan. Ya, itu ya paling dasar. Coba yang nomor 2 Anda lihat ini. Komunikasi adalah proses yang menjadi dasar pertama memahami hakikat manusia. Nah, lihat huruf hijau itu. Komunikasi adalah proses yang menjadi dasar pertama memahami hakikat manusia. Jadi kalau Anda dan kita sedang berkomunikasi, kita sedang memahami hakikat manusia. Apa itu? Bicara, mendengar, berpikir, berekspresi, ya kan? Memenuhi keinginan tahunya, keingin tahuannya, ya kan, dan lain-lain. Berdiskusi sebagai sesuatu yang sangat esensial. Ya, mohon maaf ini ada suara motor, abaikan saja, itu noise, ya. Sebagai sesuatu yang sangat esensial bagi individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menghubungkannya dengan dunia. Hari ini kita sebagai individu, sebagai kelompok Anda masing-masing individu sedang bicara tentang dunia pertanian, sedang bicara tentang agribis sedikit, dan sedang bicara tentang komunikasi di dalam agribis. Itu adalah pesan komunikasi kita. Ya. Anda mungkin berkerut, apa ini yang Pak Eri sampaikan? Nah, itu kesan Anda. Oh iya, persis sama Pak dengan di kampung saya. Nah, itu kesan juga. Menarik sekali ya. Ada yang bilang, apa ini nggak menarik? Nah, kan? Nah, itu semua adalah kesan, ya, kesan. Dan kalau kita dalam kelas, misalnya, saya bisa menangkap kesan Anda dari wajah-wajah Anda. Tapi sekarang saya tidak bisa menangkap. Dan tolong yang baru membuka speakernya, harap dimatikan. Sekali lagi, harap dimatikan, ya. Supaya nggak bersuara. Dian Kusuma. Ekspresi, ya, pengaruh. Ya. Saya tidak bisa menangkap ekspresi Anda, ya. Tapi ekspresi saya mungkin tertangkap sedikit di foto dan di video itu. Dan bagaimana pengaruhnya? Anda yang menentukan, ya, bagaimana pengaruhnya ini, ya. Nah, setelah itu Anda bisa membangun relasi antar sesama, ya. Saya sedang masuk pada kelas Anda, sedang membangun relasi, ya, karena Anda bukan kelas saya, tapi kelasnya Bu Sri. Tapi saya diizinkan untuk memberikan penyampaian kuliah ini kepada Anda semua. Baik, itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi amat sangat kompleks, ya. Ya, memahami manusia sebagai individu, sebagai kelompok. Sebetulnya saya sedang kuliah dengan kelompok kalau dalam kelas, tapi sekarang Anda terpisah masing-masing di kampung masing-masing, di rumah masing-masing, di laptop dan HP masing-masing, bahkan mungkin di jalan, bahkan mungkin di kafe dan lain-lain.
Jadi sepertinya kita sedang bicara dengan dunia individu-individu. Ya, baik. Itu perkembangan terbaru dunia komunikasi melalui digital. Ya, baik. Saya teruskan. Nah, setidaknya secara teori mungkin sekarang lebih ya, ada 10 unsur komponen dasar komunikasi yang penting. Ada 10 unsur komunikasi yang penting. Baik, yang pertama adalah pengirim. Saya sedang berada posisi sebagai pengirim atau sumber pesan, ya, atau komunikator. Ya. Ada komunikator, ya. Dan juga ada penerima. Anda adalah penerima. Ya. Anda adalah penerima atau receiver atau komunikan. Ya. Dan yang ketiga ada encode. Nah, saya sedang mengencode, menerjemahkan gagasan saya dengan cara ngomong, dengan cara menyampaikan pesan, dengan gambar, dengan bahan kuliah. Dan Anda pun sedang mendekode apa yang saya sampaikan ini, sedang merekam semua dalam kepala Anda, bercampur dengan persepsi Anda, bercampur dengan pemahaman Anda sebelum ini, bercampur dengan informasi yang Anda miliki, ya kan? Ada yang nyambung, ada yang belum nyambung, nggak apa-apa, semua masuk dulu, ya. Dan kemudian yang keempat, pesan yang sedang saya sampaikan. Saya sedang menyampaikan pesan kuliah. Ya. Jadi tolong dalam ilmu komunikasi, pesan tidak sederhana makna sehari-hari. Pesan Kiniko? Bukan. Pesan adalah gagasan, perasaan, pemikiran, ya kan, yang dikomunikasikan dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan lain-lain. Hari ini saya komplit ini, gambar ada, suara juga ada, ekspresi juga ada, walaupun nggak nampak terlampau banyak, ya, terlampau luas. Baik, yang kelima ada saluran, ya, ada channel, ada media. Itu unsur penting. Ya. Hari ini kita berada dalam dunia pandemi COVID, maka media amat sangat penting. Ya. Sinyal menjadi penting. Ya. Paket apalagi, sinyal itu penting. Ya. Ada yang sinyalnya bagus di sebelah sana, ada yang jauh di gunung sana, susah sekali kan menangkapnya. Luar biasa ini kan. Kita sedang berada dalam dunia yang luar biasa, sedang mempraktekkan bagaimana dunia itu menjadi kecil dengan sebuah media. Ya. Tapi ada yang masih belum bagus komunikasinya karena medianya masih lemah, saluran masih lemah, ya kan, sinyalnya masih lemah. Yang keenam ada noise, ada kebisingan. Ya. Nah, tadi ada suara-suara di luar sana yang masuk ke laptop ini. Nah, ada suara mobil, maklum saya berada di rumah yang dekat jalan, ya kan. Nah, tapi juga ada noise pada pikiran Anda. Ada yang belum mandi mungkin, ada yang sudah mandi, ya kan. Ada yang belum makan, perutnya lapar, dan lain-lain. Itu adalah noise psikologi, noise fisiologis. Ya, ada juga noise psikologis. Oke. Sebentar ya, saya izin dulu. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi saya menutup pintu rumah saya supaya agak tertutup suaranya. Nomor 7 ada feedback. Ya, Anda belum memberikan feedback. Saya belum melihat gambar Anda, belum melihat wajah Anda. Kalau kita di kelas, saya bisa menangkap feedback langsung. Ada yang cemberut, ada yang senyum, ada yang cerah wajahnya, ada yang kelaparan, ada yang bergembira. Itu feedback wajah. Belum ngomong nanti ya. Nah, tapi kalau dalam dunia seperti ini, dalam digital nggak bisa. Oke. Kerangka pengalaman, latar belakang budaya kita, ya, konteks komunikasi. Kita sedang bicara soal komunikasi pertanian dan perubahan perilaku mungkin sebentar lagi ya. Oke, dikit lagi waktunya, 9.30 ini kita diskusi. Nah, ada lihat unsur lengkap komunikasi ya. Nah, tadi ada 10. Nah, inilah gambarnya. Kalau saya buat gambar seperti inilah gambar saya beberapa tahun lalu. Kalau Anda bisa membantu membuat gambar yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi dengan aplikasi Anda, saya kira itu lebih bagus ya. Itu 10 pesan, 10 unsur komunikasi. Ada komunikator, ada komunikan, dan lain-lain. Saya teruskan. Bahan ini yang lengkap ada ya. Bisa Anda minta kepada dosen masing-masing. Saya siapkan lengkap sekali, tapi untuk Anda saya ringkaskan karena mesti disimpan di e-learn mungkin ya. Nah, kalau Anda mau komitinya boleh saya berikan yang lengkap ya. PDF-nya juga lengkap sekali. 80 slide. Nah, cakupan komunikasi. Profesor Liliweri pada bukunya menegaskan bahwa bidang studi komunikasi fokus pada orang. Bagaimana orang, people, menggunakan pesannya, message,
yang merangkum makna atau meaning. Saya orang, Anda orang, kita semua orang, dan saya menggunakan pesan kuliah ini, dan Anda mendengar pesan ini, dan merangkum menjadi makna, meaning. Meaning yang ingin saya sampaikan, pemahaman tentang kuliah ini. Meaning yang Anda terima mungkin masih terganggu, belum utuh, belum kokoh, belum baca lagi, dan lain-lain. Ya, ada yang masih kaget, ya kan? Ada yang belum baca bahan kemarin, baru dengar sekarang, tiba-tiba, gitu. Nah, itu dia. Jadi semua meaning yang dibangun, ya. Nanti berlama-lama, bertahap-tahap, Anda akan menangkap meaning itu dengan lebih bagus, gambar dengan lebih jelas, ya. Ada gambar yang masih sinyal-sinyal, ada gambar yang udah samar-samar, ada gambar yang semakin jelas dan semakin jelas, ya. Baik, ada konteksnya. Hari ini kita konteks kuliah, ya. Ada budayanya, ada culture-nya, masing-masing kita berbeda, dan ada channel-nya, ada medianya, sehingga menurut Delivery, disiplin komunikasi bertujuan untuk mempromosikan secara efektif praktek-praktek komunikasi melalui 4 unsur saja. Kalau tadi 10, Delivery meringkasnya menjadi 4. 1, people. Siapa tuh people? Orang yang berkata, sekarang ini sumber pesan, orang yang mendengar, itu people. Dan orang itu ada disebut dengan pelaku komunikasi. Kedua, message, pesan-pesan, pakai S, message, pesan-pesan yang sedang kita ucapkan ini, ya. Anda pagi dengan orang tua beda pesannya, dengan papa, ayah beda pesannya, dengan kawan juga beda, dengan dosen beda, diskusi dan lain-lain. Di dapur beda, di kafe beda, itu pesan-pesan Anda, di kelas juga beda. Channel, ya, media atau saluran, ya. Ada dua istilah, ada channel, ada media, dan ada konteks. Apa tuh konteksnya? Konteks menentukan. Kalau konteksnya bercanda, jangan digunakan buat yang serius. Kalau sedang serius, jangan bercanda, ya. Nah, gitu saya kira. Tapi zaman sekarang ada orang yang serius betul bercandanya. Nah, gitu ya. Baik. Saya kira begitu, sehingga komunikasi adalah manajemen pesan agar tercapai maknanya. Oke, sedikit lagi. Nah, pesan sebagai esensi komunikasi. Proses sebagai esensi komunikasi. Sehingga tolong catat baik-baik, komunikasi itu adalah proses. Proses, ulang-ulang. Kalau nggak jelas, tanya lagi. Kalau belum jelas, tanya lagi. Tapi orang kadang-kadang bosan. Cukup 2 kali ngomong, kemudian dia akan berpersepsi. Dia akan beranggapan, apa kok yang disampaikan? Nggak jelas. Ada lagi kita sedang ngobrol berdua, tiba-tiba ada kawan yang ketiga, cemberut aja. Nah, ya kan? Ada yang senyum saja. Kalau Anda bisa menjawab, jawab dalam hati. Mana yang Anda suka? Orang yang senyum atau orang yang cemberut? Nah, ya. Mana akan Anda sapa lebih dulu? Nah, kan? Catat baik-baik, ya. Nanti saya tanya itu. Nah, ada model-model komunikasi, ada model komunikasi yang langsung, ya kan? Kemudian ada model yang sedang bicara di podium, di khalayak, ada satu arah, bisik-bisik, pakai telepon, ya kan? Satu arah, bolak-balik, ya, dialogis gitu juga, ya. Nah, ini dia, ada interaktif, ya kan? Yang tengah-tengah itu adalah sinyal, gabungan, berbicara, berbagi pesan, dan lain-lain. Itu adalah interaktif. Oke. Nah, kemudian ya, ada multi arah, ya. Belajar bersama di sawah, belajar bersama di laboratorium Ica-Ica, ya kan? Nah, coba lihat para penyuluh kita dengan para petani kita sedang dalam labor juga. Lalu yang paling bawah, coba Anda lihat, itu adalah para petani kita sedang belajar membuat gambar-gambar, tulisan-tulisan sebelum laptop itu ada. Ya, sekarang orang mungkin nggak perlu gambar, tapi sebetulnya gambarnya menarik, ya. Nah, lihatlah para petani kita sedang presentasi. Jadi jangan Anda beranggapan mereka orang yang bodoh, ya. Yang kanan bawah itu adalah para petani. Itu bukan penyuluh, itu petani menggambarkan. Coba Anda lihat itu gambar yang ditunjuknya, ya kan? Itu binatangnya itu apa tuh? Serangga itu besar sekali, ya. Nah, manusianya kecil. Kenapa? Karena yang menjadi problem utama yang sedang mereka hadapi adalah yang serangga itu. Nah, begitu. Dalam kepala kita kan begitu. Pagi takana, siang takana, malam takana. Teringat, kenapa? Itu problem kita, ya kan? Nah, gitu. Apa problemnya, Pak? Terserah. Problemnya boleh makanan, pengen laptop, pengen HP, kena sama si Anu, dan lain-lain, kan? PR-nya Bu Sri, ya kan, dan lain-lain. PR komunikasi, PR, dan lain-lain. Nah, lalu apa itu komunikasi kalau gitu? Yang lama berjudul atau beristilah komunikasi adalah proses penggunaan pesan oleh 2 orang atau lebih di mana semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan sampai ada saling memahami atas pesan itu. Apa nih? Oh ya, saya paham. Yes, oleh semua pihak, ya.
Maka tujuan komunikasi itu sebetulnya adalah membangun yang disebut dengan, ini istilah paling canggih ini ya. Kalau kuliah kita di kelas selalu susah ini. Yaitu komunikasi itu membangun mutual understanding, saling pemahaman. Ini lama sekali saling mengenalnya, mutual understanding. Ada yang cepat, ada yang lama, ya kan? Tergantung sikap masing-masing. Antar pelaku komunikasi. Anda saja di kelas baru kelas baik-baik kumpul, berpisah lo balik, ya kan, dek COVID kan, nah, baru satu semester, baru setahun, tiba-tiba Anda mesti berpisah gara-gara COVID. Tapi Anda masih bisa halo-halo kan, dengan suara atau halo dengan gambar, ya kan, video call, ya, membangun mutual understanding. Baik, saya teruskan, dikit lagi, 5 menit lagi. Nah, oleh karena itu, komunikasi sebagai mutual understanding itu penting, ya. Dan komunikasi sebagai suatu pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai kesepahaman bersama atau pemahaman bersama. Jadi komunikasi buat teori ini bukan sekedar menyampaikan pesan. Pesan udah sampai Pak lah, belum, itu baru menyampaikan pesan. Pertanyaannya, udah dibaca belum? Belum. Udah dibaca, udah paham nggak? Sudah paham apa lagi? Nah itu, jadi banyak sekali tahapan komunikasi. Makanya ada orang ngomel, lah disampaikan pesan, nyantok saya, sudah saya kirim pesan, tapi dia nggak jawab. Nah kan, nah, itu namanya belum sampai pesannya. Udah dia baca, tapi kok nggak respon? Nah, udah respon, kok jelek bahasanya? Nah, gitu. Jadi yang mula-mula ingin positif malah jadi negatif. Nah itu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hari ini di dunia WA Anda misalnya, atau dunia internet Anda. Lanjut. Nah, informasi dan mutual understanding adalah komponen penting, komponen dominan, unsur penting ya di dalam model komunikasi konvergens. Nah, ada divergen, ada konvergen. Apa itu konvergen? Menyatu, memusat. Kalau divergen, memancar, ya kan? Maka komunikasi yang memusat, komunikasi yang mengarah pada sebuah tujuan namanya komunikasi konvergen atau convergent communication. Ketika informasi dibagi oleh para partisipan, pelaku komunikasi, ada 4 psikologi penting yang terjadi pada diri manusia. Saya minta maaf ya, agak tergesa-gesa karena waktunya memang tersingkat ya. Yang berproses di dalam diri para pelaku komunikasi. Ada 4. Yang pertama, menerima pesan, menerima informasi. Oh, ini saya tergesa-gesa Pak Heri ini. Ini Pak Heri nggak komunikatif nih. Nah, ya, apa boleh buat, waktunya pendek ya. Nah, Anda menangkapnya apa nih? Apa kok? Belum 1 selesai? Tambah 2. Belum 2 selesai, tambah 3. Belum 4 selesai, tambah 5 slide-nya. Jadi sebelum direkam, belum nempel. Tapi mudah-mudahan dengan bahan yang saya berikan pada Anda, dengan record ini, nanti Anda baca lagi, Anda dengar lagi, ulang lagi. Mudah-mudahan dia menjadi nempel di dalam pemahaman Anda. Lalu Anda punya tafsir, apa ya maksudnya Pak Eri ini ya? Apa maksud bahan ini ya? Menginterpretasi. Nah, supaya benar interpretasi Anda, tanya pada sumber beritanya atau cari sumber yang kedua. Apa itu? Literatur, jurnal, informasi lain. Oh, ini maksudnya. Nah, itu namanya memperbaiki interpretasi. Jangan menginterpretasikan sendiri pemahaman Anda, bahaya nanti ya. Salah. Yang ketiga adalah mengunderstanding, memahami. Oh, iya, berarti ini maksudnya. Oh, iya. Itu namanya, pentingnya komunikasi dalam agribisnis. Itu namanya understanding. Terakhir, simpanlah pemahaman Anda dalam box kepala Anda, dalam box pengetahuan Anda. Yes, this is my my belief. Ini adalah pemahaman saya yang permanen sampai nanti dibuat lagi. Ya. Baik. Terakhir kalau gitu, maka komunikasi itu menghasilkan 3 hal ini. Anda catat baik-baik ya. Ini terakhir ya. Mutual understanding, pemahaman bersama. Setelah pesan dikirim, setelah pesan diklarifikasi, setelah pesan didiskusikan, akhirnya timbul oh itu maksudnya. Ya, tapi saya nggak setuju. Nggak apa-apa. Halo? Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas. Oke, tadi agak terganggu dikit dengar, ya. Pak. Ya, tadi dikit terganggu ya, biasa. Sinyal mabok ya. Oke, saya teruskan dulu bentar. Baik, tolong di-mute lagi ya. Sedikit selesai. Nah, mana tuh kamu? Oke, apa namanya? Share screen-nya masih nampak nggak? Atau udah hilang? Nggak nampak, Pak. Iya, udah hilang. Nggak nampak, Pak. Nggak apa. Kita tinggal satu lagi kok, aman. Ya, oke.
apa namanya. Nah, sudah habis. Nanti bisa Anda lihat pada bahan yang saya kirim ini ya. Itu ada contoh bagaimana mutual understanding antara penyuluh, petani dan dan peneliti. Itu lembar terakhir. Inti cerita saya adalah, nah ini dia, 5 menit terakhir. Inti cerita saya adalah komunikasi itu pertama menyampaikan pesan, menerima pesan, tapi yang terbaru, yang terakhir dan yang paling esensial itu adalah mencapai kesepahaman bersama, ya kan, kesepakatan bersama, dan pada akhirnya orang akan bisa bekerja bersama. Mudah-mudahan ya. Oke, saya kira, dan itu dapat berlaku pada dunia agribisnis. Saya kira itu ingin saya sampaikan kepada Anda. Masih ada waktu 8.30 sampai dengan 9.30. Saya setting ini sudah hampir habis ya, 9.30 ya. Oke, 8.30 sampai jam berapa tuh? Saya setting 9.30 ya. Halo? Ya, mungkin hampir habis ya, ini. Pak. Nanti kalau yang ada pertanyaannya bisa dibahas oleh Bu Sri ya. Bu Sri, silakan Bu Sri, 2 menit Bu Sri. Ada komen Bu Sri? Ya. Iya, baiklah Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak Ibu, mahasiswa agribisnis bisnis ini, yang mana kemarin kita terkendala oleh iLearn, dan hari ini ya sudah direncanakan juga oleh tim akan ada juga komunikasi kita langsung lewat online ini. Jadi pada materi yang disampaikan oleh Pak Heri ini, Ibu cuma menambahkan bahwa ada yang disebut dengan istilah the world is flat, ya, dunia ini datar. Jadi artinya dengan dunia ini datar, artinya bisnis itu bisa dilakukan lewat telekonferensi saja, ya. Jadi banyak orang yang mempunyai bisnis di belahan dunia dan dia tidak perlu memantau dengan cara mengunjungi berbagai bisnis yang mereka punya, tetapi mereka bisa memantaunya lewat media yang ada. Salah satunya yaitu internet, ya. Jadi berbicara pentingnya komunikasi dalam agribisnis, ya kita tidak saja melihat ini dalam konteks yang kecil, artinya kita melihat bagaimana pentingnya kita bisa ngomong, kita bisa berkomunikasi, tapi tidak. Kita lihat juga medianya, seperti yang Pak Heri tadi bilang. Nah, media ini salah satu alat untuk komunikasi yang harus dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Jadi penguasaan media juga jadi sangat penting bagi pembisnis, ya. Nah, jadi ini memang akan ada mata kuliah tersendiri ya terkait dengan media ini. Tetapi di sini berbicara tentang pentingnya komunikasi tadi, ya komunikasi seperti dijelaskan oleh Pak Heri tadi ada 5 unsur di situ ya. Ada sumber pesan, kemudian ada pesannya itu sendiri, ada medianya, kemudian ada penerimanya, dan ada efeknya. Itu semua memang harus kita kuasai sebagai pembisnis. Sumber informasi, artinya di sini seorang ahli bisnis, dia harus tahu sumber informasi bisnisnya atau sumber barang-barangnya. Kemudian pesan apa yang ingin dia sampaikan terhadap produknya. Nah, ini yang kita sebut juga dengan brand, ya. Jadi merek, brand, itu yang harus kita kuasai juga gitu. Kemudian media apa yang kita gunakan. Kayak sekarang toko-toko besar tidak perlu lagi. Orang yang menguasai misalnya media online ya seperti Shopee, ya dia sudah bisa berkembang gitu. Nah, kemudian feedback ya atau receiver, penerima. Ya, kita harus mengetahui juga pangsa pasar kita, yaitu audiens kita. Siapa nih segmen pasar kita? Apakah anak muda, apakah orang tua, atau seluruh masyarakat gitu ya. Nah, kemudian baru kita lihat feedback-nya. Feedback itu adalah responnya. Apakah dia menerima baik produk kita di lapangan, apakah tidak. Jadi ini komunikasi ini sifatnya kompleks ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi yang sudah dikaitkan juga dengan bidang pertanian, itu sudah sangat relevan sekali. Tinggal bagaimana juga nanti kalian memahami dengan banyak membaca artikel-artikel terkait. Nah, untuk itu, ya mungkin karena waktu terbatas ini, ya Ibu cukupkan. Ibu cuma mengingatkan untuk absensi, tolong absensinya diisi di iLearn ya, di iLearn. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh dituliskan di iLearn di chatnya. Nanti Ibu buat kolom chat.
Nah, jadi kita nanti akan diskusikan lebih lanjut pada saat praktikum. Demikian Pak Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sri, terima kasih para mahasiswa kelas Agribis A. Sayang tak bisa diskusi kita langsung dengan saya, nanti dengan Bu Sri. Ini adalah kuliah 2 dan 3 gabungan pemaparan, tapi tetap pekan depan ada gabung dengan Bu Sri, diskusi lebih jauh ya. Saya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah, sudah saya record, nanti saya kirim kepada Ibu Sri bahan ini untuk dibagi kepada Anda. Kita buka speaker Anda, silakan. Kita sama-sama bersalam ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akan mohon izin mengakhiri pertemuan ini ya. Semuanya terima kasih ya. Assalamualaikum. Tetap sehat ya, semangat. Oke, semangat. Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Ya, baik. Silakan Bu. Silakan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.